Halo semuanya, selamat datang di Joy Kids Online Service. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka, kita akan bersorak. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita mau lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur Tuhan baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Ayo semuanya mau bangkit berdiri. Kita tunggu sampai kalian berdiri. Kita hari ini mau jalan-jalan. Kita mau mendaki ke gunung juga. Ya kalau kita mau berjalan kita ke kanan dulu ya. Oke? Ayo kita semuanya hadap kanan dulu. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung kami sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di
berdoa, kita mau minta Tuhan supaya memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita berkat. Apapun musim kehidupan kita percaya Tuhan ada bersama kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mengangkat tangan kita, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih sungguh lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu, perlindungan-Mu nyata atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Joy yang percaya katakan, amin.
Hai everyone, jumpa lagi di Joy Online Service. Nah, sebelum kita mau lanjut, kita mau yel-yel bareng-bareng, oke? Kita mau invite beberapa teman-teman yang udah siap di sini, oke? Come on guys, come on. Oke, nah masih ingat kan yel-yelnya? Karena tema kita I am awesome, jadi tema kita akan kita jadikan yel-yel bareng-bareng. Nah, oke, kita coba dulu ya sama-sama ya. Kita coba dulu bareng-bareng, oke? Yes, sama-sama ya. 1, 2, 3. Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi. Mungkin yang belum berdiri, kita berdiri dulu sama-sama ya. Yuk berdiri bareng-bareng biar kita tetap semangat. Oke, sekali lagi ya. Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Yeay! Nah, di bulan Mei kita membahas sebuah tema yang baru ya. Kalau di tahun ini tema kita I am awesome, dan di Januari kita sudah membahas tentang pets, Januari dan Februari. Lalu di bulan Maret kita membahas tentang birds ya, burung-burung, dan di bulan kemarin yang paling baru yaitu dinosaur. Dan di bulan Mei ini dengan tema yang baru yaitu safari ya. Jadi semua all about safari. Mulai dari ada lion, nanti ada zebra, ada pokoknya semua yang berhubungan dengan safari, oke? Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Saksikan setiap minggunya. Nah, sebentar kita akan main games bareng-bareng, oke? So, sebelum kita dengarkan firman, ada satu hal ya, satu games yang kita mau main bareng-bareng ya. Nah, ini sudah ada banyak teman-teman. Kali ini Miss akan main magic trick. Oh, I'm gonna be the magician. Oke? Siap ya? Oke, siap ya? Oke. Oke, sekarang calling dulu. Ya, boleh pilih. Ya, oke. Tunjukkan ke teman-teman, jangan tunjukkan ke Miss ya. Missnya hadap sini, oke? Oke. Sekarang dikembalikan. Taruh mana? Oke, di situ ya. Di sini ya. Oke. Nah, mari kita lihat bener apa enggak ini kartunya ya. Is it correct? Bener enggak? Ya. Ya. Lihat nih. Iya, magicnya berhasil. Yes, oke. Sekali lagi, biar biar kelihatan beneran nih. Beneran nggak nih bisa nih ya? Bisa tebak kartunya yang mana? Oke. Ayo tunjukin teman-temannya ya. Oke, sudah ya. Oke, dikembalikan lagi. Mau taruh mana? Di situ. Oke. Oke ya. Sekarang diacak lagi ya, biar nggak tahu di mana posisinya ya. Kita akan buktikan bener atau tidak ini kartunya. Bener atau tidak? Nah, oke, hari ini kita akan dengar seseorang yang suka main trik. Kita akan saksikan setelah ini. Hey everyone, good day. Senang banget kita bisa connect lagi bareng-bareng di Joy Online Service this weekend. So di tahun 2020 ini tema besar kita adalah I am awesome. Seperti yang tadi udah kalian lakukan. Yes, I am awesome. Right, dan di sepanjang tahun ini kita akan belajar banyak sekali value buat hidup kita, ya kan, melalui binatang atau hewan. Nah, kita coba ingat bareng-bareng apa yang kita udah bahas di bulan-bulan yang kemarin. Di bulan Januari dan Februari, we talked about, anybody remember? It's Pets World, right? Dan di bulan Maret kita bahas tentang birds. Dan barusan di bulan April kemarin kita membahas tentang dinosaurs. Wow. So, di bulan Mei dan Juni ini kita akan bahas tentang jungle animals. Nah, binatang hutan di minggu yang pertama ini yang kita akan lihat bareng-bareng adalah zebra. Oke, can everybody to the screen say together zebra. 1, 2, 3.
zebra. Make it like zebra, oke? Nah, waktu kita ngelihat seekor zebra, kadang-kadang itu kita bisa agak ketipu. Yes, zebra punya keunikannya sendiri because of the skin, ya kan? Kulitnya itu loreng-loreng hitam putih. Tapi nggak sedikit orang yang mengira zebra itu adalah kuda. They thought zebra is a horse. Karena bentuknya hampir sama, kemudian mereka dua-duanya juga bisa lari cepet banget. Tapi they are two very different animals. Nah, penampakan kadang-kadang tuh bisa menipu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman, mungkin kita juga pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu. Kita ketemu sama orang atau sama temen kita nih ya kan, di sekolah atau mungkin sekarang di sekolah online, yang kadang-kadang tuh seolah-olah kayak they act that they're so nice, baik banget, tapi ternyata kebaikannya itu untuk memanfaatkan kita. Atau jangan-jangan nih, ya kan kita yang kayak gitu ke orang lain, ya kan, karena kita pengen sesuatu and then we do something nice to people supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ketika kita menipu atau manfaatin orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau, seringkali itu hanya akan merugikan diri kita nantinya. So, yang akan kita pelajarin sama-sama hari ini adalah ini, don't be tricky. Oke, bisa ucapin bareng-bareng kepada layarnya. When you say tricky, okay, squint your eyes a little bit like that. Oke, ready? 1, 2, 3. Don't be tricky. Oke, one more time dengan lebih keras suaranya. 1, 2, 3. Don't be tricky. Oke, don't be tricky. Nah, kita akan lihat bareng-bareng sebuah cerita nih dari Alkitab hari ini tentang seseorang yang, tahu nggak, dia nipu papanya sendiri. Tapi then dia harus hidup seumur hidup dalam pelarian. Nah, suatu hari ada seorang bapak yang udah tua, namanya tuh Pak Ishak. Karena Pak Ishak ini udah tua, lama-kelamaan dia udah nggak kelihatan teman-teman. Jadi matanya tuh sudah waktu itu dikatakan buta lah kayak gitu, dia nggak bisa lihat. Nah, Pak Ishak punya 2 orang anak, namanya Esau sama Yakub. Nah, waktu itu karena Esau itu anaknya yang nomor 1, anak paling gede, si Pak Ishak ini manggil Esau, Esau anakku sini. Terus Esau bilang, iya ayah kenapa? Terus Pak Ishak ini bilang, kamu tahu kan, papa ini sudah tua ya kan, hidupnya udah nggak lama lagi. Jadi kamu pergi sana ambil busur, ambil panah kamu, terus kamu berburu binatang di padang. Ya kan, masak sesuai dengan bumbu yang biasanya tuh papa suka. Nanti setelah itu biar papa makan, ya kan, kemudian papa kasih berkat. Namanya nih hak kesulungan kepada si Esau sebelum Pak Ishak mati. Oke, akhirnya si Esau ini akhirnya dia pergi berangkat, dia pergi berburu. Nah, Bu Ribka, ya kan, istrinya Pak Ishak, maminya si Esau sama Yakub dengar, waduh, kok si Pak Ishak ini mau memberkati Esau. Nah, sedangkan Bu Ribka ini sayangnya sama Yakub, anaknya yang lebih kecil. Nah, jadi Ibu Ribka ini datengin anaknya si Yakub. Hei Yakub, kamu tahu nggak? Barusan ya, bapak kamu itu ngomong sama kakakmu, ya kan, untuk supaya dia itu pergi berburu, dimasak dengan yang enak dan segala macam. Dia mau makan, nanti mau dikasih berkatnya ke kakakmu. Terus Yakub mikir, oke, emangnya kenapa mah? Ih, kamu tuh harus denger, ya kan? Akhirnya sama Bu Ribka dikasih tahu. Sekarang gini, kamu pergi ke halaman belakang, ambil salah satu domba kita, ya kan? Pilih pokoknya gemuk-gemuk yang bagus, ya kan? Terus kemudian nanti mama yang masak, jadi masakan kesukaannya bapakmu. Terus nanti kamu yang bawa ke bapak kamu supaya dia makan, supaya kamu yang diberkati sebelum dia meninggal. Ih, tapi terus Yakubnya bingung kan teman-teman. Dia bilang, loh tapi mah bukannya Kak Esau itu badannya kan berbulu, tapi aku kan enggak. Dan nanti kalau aku dipegang terus tahu dong, kan kita semua nanti ketahuan. Ya kan, nanti malah aku bukan diberkati, aku malah jadi dikutuk. Nah, terus kemudian mamanya bilang, udah kamu jangan khawatir, pokoknya kalau ada kutuk segala apapun yang nanggung mama. Gila banget teman-teman. Nah, akhirnya dia bilang, pokoknya kamu lakukan, nanti bulunya dipasang di kamu supaya kamu kelihatan berbulu. Oke, akhirnya itu yang mereka lakukan. Nah, sehingga akhirnya diambillah itu semua, dimasak, karena apalagi Bu Ribka tahu kan kesukaannya Pak Ishak. Terus kemudian dimasak dengan sebaik mungkin, dibawa ke Pak Ishak.
ya kan. Terus akhirnya datang nih si Yakub, ya kan, dia datang ke papanya, ayah katanya gitu. Terus ayahnya karena sudah nggak kelihatan, dia bilang, siapa itu, kamu Esau atau Yakub? Terus katanya dia langsung bilang, aku anakmu Esau, padahal dia Yakub. See, don't be tricky. Sekali lagi, 1, 2, 3, don't be tricky. Oke, nah terus kemudian dia bilang gini, ini aku sudah bawa nih buruanku, aku udah masak seperti kesukaannya ayah, nanti supaya ayah makan ini terus nanti ayah memberkati aku. Terus ayahnya bilang, cepet dia kamu kali ini, katanya gitu. Terus anaknya bilang, iya karena Tuhan menyertai aku. Wow, kayak Tuhannya dibawa juga, ya kan. Terus kemudian Pak Ishaknya tahu kan bedanya anaknya itu dari kulit yang berbulu. Akhirnya si Pak Ishaknya bilang, sini kamu coba mendekat biar aku pegang kulitmu, kamu berbulu atau enggak. Terus dipegang, terus dia bilang gini, kalau suaranya suara Yakub, tapi kalau dari bulu badannya Esau. Emang ini benar kamu Esau? Loh benar, aku nih ayah pasti, dan segala macamnya. Akhirnya ini semua dikasih ke Pak Ishak, dia makan, dia minum, dia senang. Akhirnya dia diberkati si Yakub, ya kan, padahal dia bukan anak sulung, dia diberkati. Terus dia diberkati kayak kamu akan sukses, kamu akan jadi gede, bangsa takluk ke kamu, dan seterusnya. Udah selesai, ya kan, dia ringkas semuanya, diciumlah bapaknya, kemudian Yakubnya keluar dari kamar bapaknya. Setelah itu teman-teman, Kak Esau datang, jeng jeng, ya kan, dia datang. Terus habis itu dia ngomong sama papanya hal yang sama, papa aku udah masak nih daging buruanku, bumbunya sesuai dengan yang papa mau, ya kan. Terus dia bilang, loh kamu siapa? Loh aku Esau, anakmu yang pertama, anakmu yang sulung. Aduh, Pak Ishaknya langsung bingung nih. Terus dia bilang, loh berarti siapa tadi yang sudah datang terus bawa makanan, aku udah makan, dan terus aku udah berkati dia, dan sekarang berkatnya sudah jadi punya dia seterusnya. Wow, teman-teman dengar itu, si kakak Esau-nya langsung dia marah banget. Terus dia bilang, bapak berkatin aku juga. Dia bilang, nggak bisa, ternyata adikmu sudah trick kita. Dia ngambil berkat yang harusnya aku kasih ke kamu, kayak gitu. Nah akhirnya teman-teman sekalian, kasihan banget si Esau, dia nggak bisa dapat berkat yang jadi portion dia. Dia marah banget, he got so angry. Dia bilang, si Yakub itu bakalan aku bunuh. Kemudian mamanya dengar lagi kan cerita tentang rencananya Esau. Jadi dia suruh panggil Yakub. Dia bilang, Yakub, sekarang kakakmu udah balik, dia udah marah, ya kan, lebih baik sekarang kamu pergi, ya kan, ke tempat namanya Haran, ya kan, ke tempatnya si omnya si Yakub, ya kan, tinggal di sana sampai supaya kemarahannya kakakmu itu reda. Dan dari sejak itu teman-teman, dalam beberapa tahun si Yakub ini harus hidup dalam pelarian. Nah, so teman-teman, akhirnya si Yakub dia harus menghabiskan beberapa tahun kehidupannya, dia harus run away from everything. Sehingga bayangin kalau misalnya hari ini kita harus pergi dari rumah kita pergi sendirian, nggak ada family, nggak ada papa mama, nggak ada kakak adik, nggak ada orang yang kita kenal, terus kita harus pergi ke suatu tempat sendirian hanya karena we were being tricky. You know, so kadang-kadang dalam hidup ini ada juga orang lain yang akan ngajak kita to be tricky, right? Just like Yakub, dia diajak sama orang lain untuk, hey, you have to do this, you have to do this, but you need to remember bahwa don't be tricky. Oke, kita ucapin bareng-bareng, remember to squint the eyes a little bit, ya kan, kita picingin matanya sedikit when you say tricky. Oke, 1, 2, 3, don't be tricky. Sekali lagi, 1, 2, 3, don't be tricky. So, apapun itu dalam kehidupan kita, apapun situasinya, entah kita dipaksa atau enggak, disuruh orang lain atau enggak, atau mungkin dari diri kita sendiri kadang kepingin, so you need to always remember, don't be tricky. Nah, kita udah dengerin kan cerita mengenai Yakub, gimana dia dibantu oleh mamanya untuk merebut hak kesulungan saudaranya, dan dia menipu papanya sendiri nih. Nah, tapi karena kejadian itu, karena kebohongan itu, karena Yakub udah menipu, akhirnya dia sendiri yang kena batunya nih. Dia jadi takut ketemu sama saudaranya. Dia jadi nggak bisa ketemu dengan mamanya. Nah, kira-kira nih,
kita pernah nggak ya ngelakuin hal yang sama seperti Yakub? Pernah nggak sih kita manfaatin orang lain buat dapetin apa yang kita mau kira-kira nih? Nah, kira-kira juga konsekuensinya apaan ya kalau kita ngebohongin? Nah, tapi kita nggak perlu khawatir nih. Kalau itu adalah menjadi hak kita, maka kita pasti bisa dapetin. Jadi kita nggak perlu bohong. Tetapi sekali lagi, kalau itu bukan hak kita, gimana pun caranya, kita nggak akan bisa ngedapetinnya. Kita hanya terus berdoa dan berusaha. Jadi kita percaya sama Tuhan, kita terus berdoa dan berusaha. Tetapi sekalipun kita nggak dapetin, kita juga tetap harus berlapang dada dan sekali lagi, don't be tricky. Nah, Miss punya nih sesuatu permainan untuk kita semua nih. Yes. Nah, ini ada kain kan? Kira-kira mau main apaan ya, Miss ya? Yes, Miss mau main sulap nih. Kira-kira bisa nggak ya kalau Miss main jadi kayak magician kayak gitu? Oke, kita mau coba sama-sama ya. Kain merahnya bisa hilang nggak ya? Oke. Kira-kira berhasil nggak ya Missnya ya? Cocok nggak ya jadi pesulap nih kira-kira? Oke, kita mau hitung ya. Kita lihat sama-sama berhasil nggak ya ini? Oke, 1, 2, 3. Wow, hilang beneran loh anak-anak, adik-adik semua. Nah, tapi nih sebetulnya itu ada triknya nih, ada permainannya. Apa nih? Ya. Nah, kita tahu kalau permainan itu banyak triknya, banyak alat-alat yang bisa membuat kita kayak seolah-olah kita tuh bisa, padahal kita tuh membohongi orang lain. Nah, tapi di kehidupan kita sehari-hari sebetulnya kita nggak boleh membohongi orang lain hanya untuk keperluan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar sekali lagi, don't be tricky. Nah, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari nih, jangan lupa ini sih cuman permainan aja, jadi banyak bohongnya, banyak triknya. Tetapi sekali lagi kalau di kehidupan kita sehari-hari, mari kita nggak memanfaatkan orang lain, kita nggak bohong ke orang lain hanya untuk keperluan kita pribadi. Dan sebentar ada ayat yang perlu kita hafalkan sama-sama di Mazmur 34 ayat yang ke-13. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat dan jangan suka akan tipu muslihat. Sekali lagi ya, mari kita ulangin bersama. Jangan mengeluarkan kata-kata jahat dan jangan suka akan tipu muslihat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini dan kami sudah belajar. Kami nggak perlu membohongin orang lain hanya untuk kepentingan kita pribadi. Karena kita percaya apa yang menjadi hak kita, Tuhan akan memberikannya. Dengan cara apapun Tuhan akan tetap memberkatin kita. Dan sekali lagi kita juga belajar hari ini, mari kita nggak jadi tricky, nggak membohongin orang lain. Dan sekali lagi Tuhan terima kasih buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan Amin. Okay, bye-bye and see you next week.